Mungkinkah skenario pertemuan Megawati Soekarno-Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono akan terrealisasi dan berakhir dengan bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi pengusung bakal Capres Ganjar Pranowo? Kita akan diskusikan bersama pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, selamat pagi. Pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Ren, selamat pagi Mas Iqbal. Mas Gun Gun, kalau kita lihat yang publik bisa amati adalah tanda-tandanya seperti apa. Kalau kita lihat lagi sekarang dari dinamika yang terjadi, apakah sudah ada tanda-tanda Demokrat ini akan lebih dekat ke PDIP, Mas? Iya, memang tidak banyak pilihan ya bagi Partai Demokrat saat ini. Jadi udah bukan di titik ideal. Kalau titik ideal kemarin kan menjadi bagian dari koalisi perubahan karena 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, Partai Demokrat berada di luar kekuasaan. Nah, kemudian makanya dari awal standpoint Partai Demokrat itu memosisikan diri ya untuk kemudian berada di koalisi yang berbeda dengan Pak Jokowi. Tetapi kemudian bandul politik kan berubah setelah terjadi kongsi politik antara Partai Nasdem dengan PKB. Maka saya pikir ada 2. Pertama, Partai Demokrat berpotensi untuk membangun komunikasi lebih intens ya dengan koalisi yang 2 yang sudah ada antara koalisi Prabowo dengan koalisinya tentu Pak Ganjar Pranowo. Tetapi kalau dari sisi peluang, tentu peluang untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo dalam konteks ini adalah membangun komunikasi dalam proses kandidasi itu berpeluang untuk kemudian intens kembali ya dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, faktor ini akan sangat ditentukan oleh proses sebenarnya psikopolitis ya, apakah semakin mencair atau tidaknya hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Kenapa 2 figur ini saya sebut? Karena itu elit utama yang sangat menentukan bandul politik kedua partai yang bersangkutan. Kalau kita lihat historis, memang 20 tahun terakhir ya, 2 periode era SBY sejak 2004 dan 2 periode Jokowi sejak 2014 itu bangunan psikopolitis di antara kedua elit utama tadi ya yang kemudian sangat menentukan arah politik kedua partai itu kurang terbangun dengan baik. Pak SBY dengan Bu Mega punya psychological barrier ya atau hambatan politik untuk kemudian berada dalam satu kongsi. Nah, sekarang sebenarnya ada peluang untuk merevitalisasi bahkan mungkin mengharmonisasi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY sekaligus di situ ya, tentu Mas bagi Gun Gun partai. ya. Sebelum kita ke situ Mas Gun Gun, tadi Anda menyatakan ini nanti kita akan melihat bandul politiknya ke arah mana. Nah, kalau seandainya nanti bandul politiknya mengarah ke Pranowo dan bukan ke Prabowo, apakah mungkin nanti AHY akhirnya mendapat tiket menjadi cawapres, Mas Gun Gun? Kalau untuk cawapres sepertinya cukup berat ya. Mungkin opsi lainnya keuntungan dalam kekuasaan bukan dalam posisi cawapres ya. Sekali lagi karena ini dari awal memang bukan pilihan ideal. Partai Demokrat kalau tidak positioning mendukung salah satu koalisi itu juga sangat rugi. Kenapa? Di pasal 235 ya ayat 5 Undang-Undang Pemilu itu kan mengatakan bahwa jika partai yang sudah memiliki syarat untuk kemudian melakukan pengusungan, baik partai ataupun gabungan partai politik yang tidak mengusung kandidat, maka dia tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk ikut pemilu berikutnya. Nah, ini kan tentu akan menjadi bahan pertimbangan ya bagi partai yang bersangkutan, termasuk dalam konteks ini adalah Partai Demokrat. Saya melihat Mas Iqbal ya peluang untuk cawapres sangat kecil, tetapi peluang untuk berada dalam koalisi tetap ada. Kalaupun ditanya misalnya keuntungan dalam kekuasaannya apa, ya tentu power sharing. Power sharingnya bukan di cawapres tapi mungkin ya itu di kabinet begitu. Oke, kalau untuk PDIP apa untungnya kalau seandainya bergabung, Mas Gun Gun? PDIP kan sekarang hanya berkongsi dengan P3 ya, partai yang melewati parliamentary threshold maksud saya ya, otomatis kan meskipun meskipun PDI Perjuangan itu sudah punya golden ticket ya karena dia sudah
melampaui batas minimum yang disebutkan presidensial threshold. Jadi meskipun melaju sendirian kan dia sudah bisa mencapreskan. Tetapi untuk menang pemilu kan lain hal. Kenapa? Karena banyak tentu wilayah teritorial yang disebut dengan wilayah utama kontestasi elektoral itu terbagi sekarang. Dengan 3 figur yang ada, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo, itu teritori utama sebut aja seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, dan beberapa wilayah besar lain dengan basis pemilih signifikan itu kan terbagi. Sehingga kemudian PDI Perjuangan kan tidak hanya cukup merah gitu, tapi dia juga memerlukan figur yang bisa merangkul halayak kunci lainnya. Ya, seperti misalnya kelompok santri, kemudian halayak utama dari sisi ormas misalnya representasi organisasi besar ya yang kemudian punya daya ikat kultural maupun struktural yang kemudian bisa menjadi insentif elektoral bagi Pak Ganjar maupun Pak Prabowo nanti. Seperti misalnya kemarin Pak Anies mengambil Gus Muhaimin, itu kan juga dalam konteks pertimbangan itu diantaranya. Muhaimin misalnya secara teritori diupayakan bisa mengoptimalisasi, sebut aja seperti salah satu contoh misalnya Jawa Timur, Nahdien begitu ya. Dan itu kan tentu akan menjadi sumbangsi bagi Anies Baswedan. Nah, konteks figur lainnya juga kan stimulus respons nih. Ketika misalnya Pak Ganjar maju kan tidak cukup memenangi wilayah merah seperti Jawa Tengah, tapi juga dia harus penetrasi ke Jawa Barat misalnya. Di situ ada 35 juta pemilih kan. Jawa Timur lumayan besar 31 juta pemilih, meskipun misalnya Jawa Tengah konfigurasinya 27 PDIP jika juta nanti seandainya Demokrat bergabung ya. Mas Gun-Gun, kalau kita lihat ini kan baru mengirimkan anaknya ya, yang satu mengirimkan AHY kemudian bertemu dengan Puan Maharani begitu. Nah, tapi pertanyaannya orang tuanya ini kan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar, apakah mungkin ini akan mencetak sejarah baru? Apakah cukup pertemuan AHY dan Puan ini menjadi ice breaking atau nanti hanya akan berakhir sebenarnya hanya sebatas seremonial saja atau menunjukkan image kepada publik bahwa mereka baik-baik saja? Ya, itu prakondisi mungkin cukup ya, tetapi untuk membangun kesepahaman itu untuk menjadi kesepakatan itu seperti prolog tadi saya di awal. Penentunya itu SBY dan Bu Mega sendiri. Jadi kalau kemudian tidak mampu melampaui ya yang disebut dengan barrier tadi, itu mereka akan tetap hanya sekedar seremonial. Bisa aja pertemuan-pertemuan itu di front stage gitu di panggung depan seolah-olah misalnya baik-baik saja. Jika mereka bisa menyatu karena kebutuhan strategis misalnya ya the best alternatif dari sekian banyak opsi ideal akhirnya bertemu, itu saya juga agak khawatir kalau kemudian itu hanya semata-mata kongsinya itu terpaksa ya kan. Kalau misalnya memang seriusan ya mau nggak mau supaya kemudian tidak terpaksa dan punya daya ikat secara basis struktur partai dari pusat hingga daerah, maka kemudian Pak SBY dan Bu Mega betul-betul harus berada di titik perjumpaan ya, bukan hanya kepentingan untuk panggung depan bahwa mereka baik-baik saja, tapi memang secara substantif harus chemistry mereka terbangun kembali dan itu kemudian punya pengaruh ke basis akar rumput. Karena bagaimanapun akar rumput itu akan membaca gestur, akan membaca semacam sifat alami dari hubungan di antara kedua tokoh itu, kemudian itu akan terasa sekali suasana kebatinannya di masyarakat bawah. Jadi kalau sekedar misalnya perjumpaan untuk kemudian memanggungkan kebersamaan tetapi tanpa daya ikat secara suasana kebatinan atau suasana psikologis yang itu kemudian bisa diikuti di level akar rumput, itu menurut saya juga akan rapuh. Jadi chemistry itu harus tulus dirasakan sampai grassroots atau akar rumput ya. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime. Sama-sama. Terima kasih Mas Gun-Gun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.